Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara. Ini adalah kebakaran yang terjadi Jumat siang di permukiman padat penduduk di kawasan Penjaringan, Jakarta, terkait dengan berapa banyak total kerugian dari kebakaran dan bantuan apa yang saat ini juga masih dibutuhkan oleh korban kebakaran permukiman padat penduduk di Penjaringan, Jakarta Utara. Kita akan langsung tanyakan kepada Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, ada Pak Muhammad Yohan. Selamat pagi, Pak Yohan. Selamat pagi. Pak Yohan, terima kasih sudah bergabung bersama Kompas TV. Pak, ini kan kebakaran total ada ratusan rumah, hingga 500 rumah. Bahkan tadi warga juga menyebutkan bahkan lebih begitu. Adakah data yang sudah diterima oleh BPBD terkait jumlah rumah yang terbakar dan berapa banyak kepala keluarga di sana yang terdampak? Baik, ini pencatatan masih terus dilakukan ya. Sampai tadi pagi berhasil dikumpulkan adalah Pak Yohan, mohon izin sebelumnya Pak, boleh kembali diulang karena sempat terputus suaranya Pak. Baik, terima kasih. Apakah sudah terdengar jelas? Sudah Pak, silakan. Oke, baik. Untuk sampai dengan pukul 8 pagi ini data yang terkumpul ada sekitar 500 rumah ya yang tercatat itu terbakar, kemudian ada sekitar 400 kepala keluarga dan perakiraannya ini ada sekitar 2.000 jiwa yang terdampak ya dari peristiwa kebakaran tersebut. Sementara itu sejak tadi malam ketika Diskul Karmat itu sudah berhasil menguasai keadaan, selesai pendinginan, kami segera mendirikan tenda ya. Ada 4 tenda yang kami dirikan di lokasi. 4 tenda itu terdiri dari apa saja Pak peruntukannya? Baik, untuk tenda pengungsi sendiri ada 2 tenda besar ya, dan ada 2 tenda kecil, satu tenda untuk dan satu lagi untuk tenda untuk petugas ya. Oke. Jadi pagi ini juga kami sudah mulai mendistribusikan rencana pembangunan tenda yang berikutnya. Karena memang korbannya cukup banyak ya, dan juga ini ada rekan-rekan dari dinas sosial juga sudah mulai membangun ya di lokasi. Iya, Pak Yohan, seperti Anda katakan tadi, ini kan korbannya juga cukup banyak warga yang terdampak akibat kebakaran. Apakah tenda yang didirikan ini bisa menampung ribuan korban terdampak kebakaran ini, Pak? Ya. Ini kita masih mengumpulkan data terus di lapangan ya. Petugas kami sejak kejadian kebakaran berlangsung ini sudah melakukan kaji cepat ya. Kira-kira perakiraannya berapa, bagaimana. Dan dari gudang BPBD pun logistik sudah dikirimkan sejak tadi malam. Dan setelah pendinginan ini sudah didistribusikan, baik itu makanan, kemudian keperluan dasar buat penduduk, kemudian matras ya udah kami mulai distribusikan, dan ini sudah di tahap pengiriman logistik dan bantuan-bantuan lainnya. Karena ini posisinya juga sudah siang ya, dan kami melanjutkan untuk mendata berapa banyak korban yang terdampak yang ada di lokasi. Pak, tadi salah seorang warga sempat diwawancara oleh jurnalis Kompas TV kami mengatakan bahwa bantuan makanan memang telah didistribusikan, tapi seperti pakaian mereka banyak yang belum terima untuk bantuan tersebut karena memang mengingat ini kebakaran sejak kemarin dan saat ini banyak warga juga yang kembali ke rumah mereka yang terbakar untuk mengais puing-puing yang bisa diselamatkan. Bagaimana nantinya warga ini bisa didistribusi secara merata karena memang warga tersebar di sejumlah lokasi pengungsian, Pak Yohan? Baik, sebagaimana yang tadi saya sudah sampaikan bahwa pencatatan terhadap kebutuhan ini sedang kami lakukan lebih lanjut lagi ya, dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan seperti pakaian dan lain-lain ini sedang kami persiapkan juga, dan ini yang mempersiapkan bukan hanya BPBD ya, dari rekan-rekan di dinas sosial juga mempersiapkan. Kemudian ini yang menjadi kelebihan dari Jakarta ya, bahwa Jakarta itu kita cukup solid unsur pentaheliknya dengan pentahelik termasuk dari relawan-relawan ya. Jadi mungkin untuk yang bisa lebih cepat disampaikan, kita koordinasikan siapa duluan yang bisa sampai dari relawan bisa membantu mendukung kami di lapangan ya. Tentunya juga
kita mendata apa saja yang bisa mereka bantu dalam waktu cepat ya untuk segera dibantu didistribusikan ke warga bantuan-bantuannya. Oke, Jadi Pak. umumnya kita membangun posko ya di lokasi. Nah, di posko itu kita monitor, kita kontrol supaya bantuan itu tidak tumpang tindih dan bisa terdistribusi secara merata kepada korban yang ada di lokasi. Oke, Pak, ini kan terkait dengan permukiman padat penduduk. Ini sekitar 500 rumah semi permanen yang terbakar di sana, rumah panggung gitu. Sebenarnya lokasi padat pendudukkah seperti apa? Karena sempat diketahui bahwa petugas pemadam kebakaran kesulitan mengakses lokasi dan sulit air saat memadamkan api, Pak. Betul, karena itu kan posisinya agak ke dalam ya. Jadi mobil-mobil pemadam itu sepengetahuan saya ukurannya kan besar-besar ya. Dan memang harus ada sumber air yang secepat mungkin bisa digunakan. Sepengetahuan saya SOP-nya seperti itu. Tapi mungkin lebih jelasnya bisa meminta keterangan dari Diskul Karmat ya, karena itu bukan ranah kami untuk menjelaskan. Kami lebih fokus pada penanganan warga yang mengungsi dan memenuhi kebutuhan logistik secepat-cepatnya. Oke, tapi sepengetahuan Pak Yohan sebenarnya lokasi itu seperti apa sih, Pak? Karena memang kita melihat juga dari gambar ini begitu sempit lokasinya yang ditinggali oleh kurang lebih 500 rumah, ratusan kepala keluarga juga ada di sana. Baik, memang dari laporan yang terima itu memang itu lokasinya memang cukup padat penduduk ya. Tadi juga ada korban, salah satu korban yang diwawancarai, beliau juga menyampaikan bahwa beliau tinggal di situ bukan hanya bersama istrinya tapi bersama anggota saudara-saudara yang lain ya. Jadi tadi kami sudah menyampaikan bahwa perakiraan jumlah korban yang ada di sana sekitar 2.000. Itu asumsinya kalau dari 400 kepala keluarga ya, estimasi kami ini ya sekitar 2.000 jiwa. Tapi terus pendataan kami lakukan karena tentunya bisa jadi juga ada yang memang tidak ke lokasi pengungsian ya, tapi mengungsi atau pergi ke rumah sanak saudara atau yang lainnya. Itu yang masih kami data ya. Oke. Datanya masih terus bergerak karena memang proses pemadaman sendiri itu baru benar-benar selesai itu tengah malam ya. Jadi pada saat tengah malam itu kita segera mengkaji cepat ada berapa jumlah korbannya. Dan sampai dengan tadi pagi pukul 8 yang tercatat itu masih diperkirakan sekitar 2.000 jiwa. Oke, kalau korban luka ataupun korban nyawa adakah Pak yang sudah terdata? Sejauh ini memang belum ada terindikasi adanya korban jiwa dalam hal nyawa ya, belum ada dan mudah-mudahan tidak ada. Tapi korban luka-luka ini memang ada beberapa dan itu sudah ditangani karena ketika kejadian terjadi unsur-unsur dari BPBD, kemudian juga dari puskesmas setempat dan lain-lain ya, juga relawan-relawan yang tadi saya sebutkan ini memang sudah berada di lokasi. Jadi ketika petugas pemadam sedang memadamkan api, kami sudah standby di lokasi, menunggu pendinginan. Pendinginan itu apa? Sehingga kita bisa dengan aman untuk membantu korban ya. Karena kan prinsip penyelamatan itu kita harus mengamankan diri kita dulu baru menyelamatkan ya. Tidak mungkin ketika sedang memadamkan api di Diskul Karmat kita bergerak. Enggak, kita tunggu dulu mereka selesai. Kalau mereka sampaikan itu sudah clear, baru kita bersama Dinas Kesehatan dengan relawan itu baru kita bisa masuk ke lokasi untuk membantu warga, bukan hanya untuk mengungsi, tapi mencari juga apabila ada keluarga dan lain-lain yang belum ditemukan ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ada prosedur yang memang diterapkan oleh petugas BPBD yang hingga kini juga pendataan masih terus dilakukan terkait dengan korban terdampak kebakaran di Penjaringan Jakarta. Tadi Pak Yohan juga menyampaikan 4 tenda didirikan BPBD. Ini lokasinya dekatkah dari lokasi kebakaran tenda-tenda tersebut dan bagaimana pengaksesan untuk distribusi bantuan yang nantinya akan terus disalurkan oleh BPBD dan juga
bantuan lainnya, Pak Yohan? Baik, sejauh laporan di lapangan itu memang kita cari lokasi yang memang tidak jauh dari lokasi kejadian ya, masih di satu area yang sama. Namun demikian tentunya kita juga memikirkan jalur logistiknya ya, itu masih bisa kami akses dengan kendaraan-kendaraan logistik yang kami punya, itu masih bisa mengakses ke eh, tenda pengungsian ya. Jadi kami sudah persiapkan betul. Kami juga masih terus melanjutkan ini mencek di gudang apa saja yang bisa kami distribusikan segera. Ada 2 gudang ya, satu gudang yang di provinsi itu gudang logistik utama kami, dan ada juga di posko BPBD Jakarta Utara ya yang akan didistribusikan juga. Jadi kita sedang mencatat dan kita menghitung logistiknya yang akan dikerahkan lebih lanjut ke lokasi. Iya, Pak Yohan, dari laporan petugas di lapangan, apa yang memang dikeluhkan atau yang disampaikan oleh para korban terdampak kebakaran, bantuan-bantuan yang sangat diperlukan? Misalnya, apakah bantuan obat-obatan atau perlengkapan bayi misalnya dan ibu menyusui? Baik, tadi seperti yang disampaikan ya, memang untuk sandang ya yang sedang kami coba himpun. Kami juga minta bantuan juga dari relawan-relawan, dari LSM-LSM, NGO-NGO yang memang tergabung dalam koordinasi BPBD ya. Dan salah satu modal sosial yang kita punya di Jakarta adalah Jakarta itu memiliki 6.000 relawan yang tercatat ya, 6.000 relawan yang tercatat. Nah, ini juga menjadi satu kelebihan kita, modal sosial kita. Mereka juga turut membantu menghimpun bantuan-bantuan yang memang bisa disegerakan untuk diserahkan ke masyarakat ya. Nah, itu nantinya kita atur, kita ada posko di lapangan ya, ada satu tenda kecil ukuran 3x3. Nah, di situ ada papannya yang mana apabila bantuan yang ada datang ke situ nanti akan dicatat di situ sehingga nanti pada saat pendistribusiannya tidak tumpang tindih ya, dan bisa teratur stoknya buat warga yang ada di lokasi. Jadi kira-kira seperti itu. Bahkan BPBD itu sering didatangi oleh, boleh dibilang BPBD wilayah lain ya, seperti negara-negara. Kita pernah kedatangan dari kota Manila dan kota Bangkok, itu datang ke BPBD kita untuk studi banding. Mereka cukup kaget juga ya, kok kita punya 6.000 relawan yang tercatat gitu, yang siap membantu masyarakat Jakarta gitu. Mereka ingin ada juga di kota mereka gitu. Jadi itu salah satu modal sosial yang kita punya ya, yang saat ini berjalan. Oke. Bantuan relawan sangat diapresiasi oleh para petugas BPBD yang ada di lapangan. Ini tentu juga membantu pendistribusian bantuan terhadap korban kebakaran di Penjaringan Jakarta. Pak, boleh disampaikan lagi memang seperti apa nantinya pendistribusian yang akan dilakukan, dan mungkin jika ada pemirsa Kompas TV yang juga turut membantu, apakah bisa langsung datang ke posko untuk menyalurkan bantuan tersebut atau seperti apa prosedurnya? Boleh Pak Yohan? Baik, untuk yang ingin menyalurkan bantuan, nanti kita bisa berkoordinasi langsung di lapangan ya, ada posko BPBD-nya. Dan tentunya yang nggak bisa kita lupakan juga adalah peran sebagai lurah ya, sebagai kepala wilayah. Jadi ada Pergub 1245 itu yang mengatur bahwa lurah pada saat terjadi bencana itu, mereka mempunyai peran sebagai manajer bencana ya. Nah, tentunya data-data ini kita berkoordinasi terus juga dengan pihak kelurahan yang ada di lokasi ya sejak tadi malam. Bahkan bukan hanya itu saja, Kepala Dinas Gulkarmat pun tadi malam ada di lokasi ya. Jadi memang ketika terjadi sesuatu di Jakarta bencana itu, pastinya bencana itu tidak bisa diatasi oleh 1-2 pihak saja. Harus ada kerjasama semuanya yang biasanya kami sebut pentahelik ya. Jadi selain di Gulkarmat, BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, tentunya peran lurah yang ada di kelurahan setempat ini akan membantu mempercepat yang tadi disebutkan distribusi logistik dan yang ada di lokasi ya. Dan juga lurah juga nantinya akan memastikan supaya mana yang lebih prioritas gitu, dan membantu menghindari terjadinya tumpang tindih, terjadinya Oke. jadi bantuan
bisa juga disalurkan langsung di posko atau bisa datang ke kelurahan setempat ya untuk berkoordinasi. Khawatir kalau datang langsung ke lokasi, bisa juga datang ke kantor kelurahan untuk menanyakan apa yang kira-kira bisa dibantu atau mau menyalurkan langsung, silakan bagi Baik. masyarakat. Mudah-mudahan ini didengar dan banyak lagi relawan-relawan, sukarelawan yang memang mau membantu petugas BPBD dalam mendistribusikan bantuan terhadap korban kebakaran di Penjaringan Jakarta. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan pembicaraannya, informasinya, Kepala Pusat Data dan Terima kasih, Informasi Mas. BPBD DKI Jakarta, Pak Muhammad Yohan. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Dan saudara, permukiman padat penduduk di Penjaringan Jakarta terbakar kemarin dan saat ini warga juga masih mengumpulkan puing-puing dari sisa kebakaran rumah yang terdampak. Untuk informasi lebih lengkapnya kita kembali bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Claudia Carla dan juga juru kamera Haniel Rivelino di lokasi kebakaran. Selamat pagi Carla. Carla, bisa Anda ceritakan, tadi banyak sekali informasi yang kita peroleh baik itu dari warga yang sebelumnya Anda wawancara maupun dari Kapus Datin BPBD DKI Jakarta Pak Muhammad Yohan bahwa memang lokasi di sana cukup sempit sehingga banyak bantuan dan juga petugas pemadam kebakaran kemarin sempat sulit untuk memadamkan api di sana. Dan apa yang memang saat ini juga masih dilakukan warga di lokasi pengungsian dan bantuan apa yang memang mereka butuhkan? Ya Reza dan juga saudara, benar sekali untuk mengakses ke lokasi dari titik kebakaran ini memang agak sulit dan tadi kami juga mendapatkan informasi bahwa untuk melakukan pemadaman kebakaran kemarin ini tim pemadam kebakaran ini sempat kesulitan menuju akses lokasi dan juga mendapatkan akses sumber air untuk memadamkan api. Jadi petugas pemadam ini sempat menjebol pagar-pagar yang berada di sekitar rumah warga untuk masuk ke dalam titik-titik apinya untuk memadamkan api dan juga sempat menjebol salah satu ruko yang terdapat dekat dari perumahan atau permukiman warga untuk kemudian dapat mengambil air dari kali terdekat lalu kemudian ditembuskan melalui ruko tersebut baru bisa tersalurkan ke area-area menjadi lokasi dari kebakaran tersebut. Inilah kemudian yang menyebabkan bahwa kebakaran itu menjalar dan menghanguskan sekitar 500 rumah warga. Dan juga Reza dan saudara, saat ini saya berada di posko pengungsian yang lokasinya tidak jauh dari lokasi kebakaran, ada di sebuah lapangan tanah merah di dekat lokasi kebakaran seperti yang akan diperlihatkan oleh juru kamera saya yaitu Hanil. Saat ini terdapat 15 tenda Reza dan juga saudara yang sudah berdiri di lapangan tanah merah. Ini terdiri dari tenda-tenda yang didirikan oleh beberapa lembaga, yaitu ada 3 dari BPBD, kemudian ada Dinas Sosial mendirikan 4 tenda, lalu PK3D mendirikan 1 tenda, lalu juga Kementerian Sosial 4 tenda, PMI 1 tenda, Tagana 1 tenda, dan Basnas 1 tenda. Dan totalnya ini sejumlah ada 15 tenda yang berdiri dan ini atas kerjasama dari berbagai lembaga dan juga dinas sosial yang untuk bersama-sama membantu masyarakat yang terdampak dari korban kebakaran tersebut. Dan saat ini dari pantauan kami dan seperti yang terlihat untuk saat ini warga bolak-balik ke lokasi pengungsian, ada yang kemudian berteduh bermalam karena memang rumahnya sudah hangus terbakar Reza dan juga saudara. Bahkan memang sudah tidak terlihat ada bangunan sama sekali dan bahkan hampir tidak ada barang yang bisa diselamatkan. Oleh karena itu warga yang terdampak ini kemudian ada yang tidur ataupun juga mengungsi di tenda untuk sekedar berteduh, lalu kemudian juga tentunya untuk mendapatkan sejumlah bantuan dari lembaga-lembaga yang telah hadir di sini baik berupa makanan, logistik, kemudian pakaian ganti. Lalu Reza dan juga saudara, terkait dengan apa saja yang dibutuhkan, lalu bagaimana koordinasinya untuk kemudian warga dapat mengakses dari kebutuhan tersebut, saya akan bertanya langsung kepada Lurah dari Kapuk Muara untuk kemudian menanyakan bagaimana proses dan distribusi dari bantuan ini. Halo, selamat siang Bapak, dengan Bapak siapa? Saya Tommy Haryono, PLT Lurah Kapuk Muara. Pak Tommy, Pak, ini saat ini kebakaran sudah dipadamkan begitu ya Pak ya? Masih, ya intinya secara general 90% udah. Namun sisa-sisanya masih tetap kita selusuri ya. Ya karena memang masih ada
yang dari dalam timbunan-timbunan sampah itu masih ada api. Ya, sementara kita sedang proses pemadaman lagi. Oke, untuk proses pemadaman ini apakah dilakukan juga oleh tim pemadam kebakaran atau seperti apa? Ya, pemadaman langsung ditanggulangi dari Dinas Pemadam Pemadam Kebakaran DKI Jakarta. Ya, sudah dikerahkan semalam, semuanya kurang lebih berapa unit ya yang sudah di lokasi. Sekarang sedang dalam proses pendinginan di lapangan seperti itu. Berarti proses pendinginan ini masih berlangsung hingga saat ini untuk titik-titik api yang mungkin tadi sempat kami lihat juga ya Pak, adanya di tumpukan sampah begitu ya? Betul sekali Bu. Bapak, terkait dengan pasca terjadinya kebakaran dan sudah ada pendinginan dan sekarang sudah ada tenda-tenda yang berdiri di lokasi pengungsian. Bapak, ini bagaimana koordinasinya dari warga Bapak sendiri ya kemudian untuk mendapatkan bantuan dari posko-posko bantuan yang sudah ada? Ya, di kita sudah membentuk tim terkait dengan penanggulangan bencana seperti ini. Jadi ada tim dari Tagana, dari KSB, Dinas Sosial, juga dari warga wilayah ya, dari RW, dari RT, kita dari pemerintah kelurahan, kecamatan dan tingkat kota juga sudah gabung di sini ya untuk penanganan warga. Ya pada prinsipnya untuk penanganan awal sebenarnya kita melakukan pendataan ulang terhadap warga yang terkena dampak dari kebakaran tersebut ya. Sedang kita ini ulang lagi untuk kita arahkan yang ada mereka sementara ini di luar untuk dimasukkan ke dalam tenda-tenda. Jadi kita biar tahu fix data mereka itu yang terkena dampaknya itu seperti apa, berapa jumlahnya, seperti itu. Sementara Pak, dari update data yang sudah dilakukan, ada berapa ini Pak warga yang terdampak dan ada yang ada di pengungsian? Ya, saya sih tadi ini data masih ada tambah atau berkurang. Nah, yang jelas kita kurang lebih sekitar 2.500 jiwa yang ada seperti itu. Sekitar 2.500 jiwa yang terdampak begitu Pak. Oke, apakah seluruh 2.500 jiwa ini semuanya sudah terpusat di posko bantuan ini Pak, pengungsian? Hampir sebagian besar udah. Jadi kita minta mereka tuh untuk standby dulu di tenda-tenda yang ada di sekitar sini. Karena kan terkait dengan nanti ada pendistribusian bantuan, mereka juga kalau kita tahu mereka sebagai korban dampak kita bisa tahu. Ya. Tapi juga ada memang yang khususnya yang orang tua lelaki atau bapak-bapaknya itu stay di tempat dekat terkait dengan barang-barang yang mereka miliki yang ada di lokasi kebakaran seperti itu. Pak, apakah ada warga yang membutuhkan perawatan begitu Pak? Mungkin dari lansia ataupun anak-anak yang butuh perawatan khusus Pak? Ya, yang pasti kita udah buka tanda posko kesehatan ya ada di dalam lokasi tempat kebakaran ya. Mereka yang kemarin terkena dampak kebakaran ini sih sudah ditanggulangi ya dari pihak kesehatan untuk bisa langsung menghubungi posko kesehatan yang ada di tempat lokasi kebakaran seperti itu. Untuk dari warga yang terdampak ini Pak, nah kemudian apakah yang sudah ada yang mendapatkan perawatan khusus mungkin atau ada yang sakit atau seperti apa atau ada mungkin yang mengalami luka Pak? Untuk sementara masih yang sifatnya biasa-biasa aja, yang sakit-sakit karena memang kemarin dampak kena kebakaran seperti mungkin terkena asap atau yang iritasi dan gatal-gatal seperti itu yang standar seperti itu aja, dan sementara mereka sudah diarahkan untuk masuk ke tempat lokasi yang pemeriksaan yang ada di lokasi kebakaran. Bapak, ini kan terkait dengan lokasi hampir semua sudah hangus terbakar ya, bahkan hanya beberapa yang terlihat masih ada tembok yang berdiri. Bapak, ini ke depannya apakah akan dilakukan pembersihan massal atau seperti apa? Yang jelas sekarang kita masih proses untuk penanganan awal dulu aja terkait dengan kebakaran yang ada ya. Nanti kita lihat ke depan ini seperti apa, karena memang lokasi di sini memang cukup banyak warga yang tinggal di lokasi tersebut dengan ya bangunan yang kurang layak. Ya, oleh karena itu mungkin ke depannya nanti ada ini seperti apa yang jelas sekarang untuk tahapan awal kita secara penanganan kemanusiaan kita menangani warga dulu yang terkena dampak kebakaran seperti itu. Bapak, kemarin mendapatkan informasi katanya sempat ada pendinginan tapi kemudian masih muncul lagi titik-titik api. Nah, jadi apakah saat ini sudah sepenuhnya padam atau seperti apa? Ya, tadi yang saya sampaikan di awal. Jadi intinya memang karena ini posisinya bangunan ini kan ada di atas timbunan sampah. Nah sekarang makanya saya sudah koordinasi juga dengan pihak Dinas Sumber Daya Air terkait dengan alat beratnya itu untuk ke lokasi kebakaran untuk bisa membantu membalikan lahan-lahan yang di bawahnya itu yang diduga masih ada api untuk bisa nanti diangkat, diaduk, dikeluarkan, nanti langsung disemprot dari pemadam kebakaran seperti itu. Oke,
Berarti masih ada titik-titik api ya Pak, seperti yang tadi tempat sampah, kemudian juga ada yang sisa-sisa puing-puing bangunan yang masih kemudian ada bara api, kemudian nantinya juga akan disemprot kembali oleh petugas pemadam kebakaran. Gitu. Bapak lalu kemudian dari warga Bapak ini apakah kemudian apa sih yang masih dibutuhkan untuk bantuan di sini Pak? Ya, untuk saat ini ya yang paling penting adalah terkait dengan obat-obatan, ya terus untuk perlengkapan anak-anak ya, bayi ya, yang seperti ya pampers, terus ya apa yang terkait dengan anak-anak pakaian mereka juga ya kalau memang ada terkait dengan konsumsi air mineral ataupun yang siap saji itu yang paling dibutuhkan karena memang secara jumlah warga cukup banyak untuk apa namanya ditanggulangi seperti itu. Bapak kalau untuk jumlah lansia sendiri ataupun anak-anak apakah jumlah yang terdampak berapa orang sih Pak? Apakah sudah ada datanya? Ya, kita masih dalam proses ini ya pendataan. Kita lagi koordinasi ulang untuk bisa mengetahui secara real dan pastinya berapa yang sedang petugas-petugas kita sedang mendatangi lagi ke posko-posko yang ada yang di sekitar lokasi ini biar penentuan secara real berapa mereka yang harus bisa ditanggulangi itu kita masih dalam tahap pendataan. Taksiran kerugiannya Pak, karena kami lihat ini banyak sekali kan rumah benar roboh, hangus begitu karena tidak tersisa. Ini taksiran kerugiannya berapa sih Pak? Kalau secara real untuk rata-rata kurang ini ya, tapi yang jelas pasti sih kurang lebih miliaran lah ya kalau misalnya seperti ini. Karena memang secara ini kan cukup luas yang terdampak seperti ini. Ya, saya juga belum bisa memastikan nilai nominalnya berapa. Ya, kalau beli sih itu kurang lebih miliaran lah itu. Pak Lurah, kemarin kami juga mendapatkan informasi, ini warga sempat masih ada yang mengungsi di masjid, kemudian juga ada di Balai RW. Nah, apakah saat ini masih ada warga yang mengungsi di masjid dan Balai RW atau sepenuhnya sudah terpusat di posko pengungsian di Lapangan Merah ini, Pak? Saya sudah informasikan kepada pengurus wilayah, Pak RW, terus juga anggota RT dan yang ada di masyarakat, tentu kita ingin semua penanganan terpusat di satu titik ya. Namun tadi karena ada alasan seperti kaitan dengan keamanan, mereka itu karena terkait dengan barang-barangnya ya sementara yang ibu-ibu dan anak-anaknya aja yang tinggal di posko. Untuk kalau untuk orang tua lelakinya menjaga barang-barang mereka yang ada di tempat-tempat yang dekat dengan lokasi kebakaran tersebut. Oke, terima kasih banyak Pak Lurah, ditemani juga oleh bagian Bapak dari BPBD dan juga petugas PMI yang standby berjaga di sini, Reza dan juga saudara. Seperti yang tadi juga disampaikan oleh Pak Lurah bahwa warga yang terdampak sudah seluruhnya untuk dikoordinasikan ke posko pengungsian agar memudahkan proses distribusi bantuan yang diberikan oleh sejumlah lembaga yang saat ini ada di sekitar lokasi yang telah mendirikan poskonya di lapangan Tanah Merah dekat dari lokasi kebakaran. Dan untuk di tenda ini sendiri selain memberikan bantuan berupa logistik, pakaian ganti, kemudian juga makanan, di sini juga tersedia posko-posko kesehatan untuk mengecek kondisi dari warga yang terdampak dari kebakaran tersebut. Kembali ke studio. Baik, jurnalis Kompas TV Claudia Carla, nanti saya juga akan kembali kepada Anda terkait dengan seperti apa sih sebenarnya suasana di dalam tenda pengungsian. Karena ada sebanyak 15 tenda yang didirikan untuk menampung ribuan jiwa terdampak. Tadi Pak Lurah juga sempat menyampaikan ada sekitar 2.500 jiwa yang terdampak dan mengungsi. Lalu bagaimana dengan tempat tinggal mereka di posko pengungsian, lalu pendistribusian logistik, bahkan bantuan obat-obatan, terus perlengkapan bayi dan juga lansia juga masih dibutuhkan oleh warga di sana. Usai jeda saya akan meminta jurnalis Kompas TV Claudia Carla untuk menggambarkan seperti apa tenda-tenda pengungsian di sana untuk Anda pemirsa. Jadi pastikan Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Kebakaran seluas 3 hektar atau 30.000 meter persegi, ada sebanyak 500 unit rumah semi permanen atau rumah panggung dengan ratusan kakak yang terdampak di sana. Dan saat ini gambar yang kami tampilkan di layar televisi adalah ada sebanyak 15 tenda di lapangan Tanah Merah yang telah didirikan untuk menampung korban terdampak kebakaran. Informasi lebih lengkapnya kita kembali bergabung dengan jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juru kamera Hanil Rivelino. Selamat pagi Carla, bisa Anda gambarkan saat ini Anda di dalam tenda, satu tenda ini bisa menampung berapa banyak warga terdampak? Karena kita mengetahui dari keterangan Lurah tadi menyampaikan ada 2.500 jiwa yang terdampak kebakaran di sana.
Ya Reza dan juga saudara, seperti yang terlihat saat ini yang akan diperlihatkan oleh juru kamera saya Hanil Revelino bahwa tenda ini mungkin kapasitasnya kalau kami perkirakan bisa menampung kurang lebih 50 ya. Namun tentunya nanti akan kami konfirmasi kembali apakah bisa menampung sejumlah itu atau lebih dari itu. Namun seperti yang terlihat saat ini Reza dan juga saudara, memang saat ini kondisi tenda ini masih tidak terlalu penuh ya. Mungkin karena dengan aktivitas warga yang siang hari sudah ada yang keluar tenda. Namun dinominasi untuk tenda di mana saya berada saat ini, tendanya milik BPBD DKI Jakarta. Ini ada sejumlah pengungsi yang saat ini masih berada dalam tenda, kemudian ada lansia, ada orang tua, ada ibu, kemudian juga ada anak-anak yang mengungsi di tenda. Dan tadi kami juga sempat bertanya untuk pengungsi ini juga sudah bermalam di tenda ini, namun juga walaupun sudah banyak bantuan, memang membutuhkan ataupun ada kendala-kendala kesehatan yang kemudian terjadi ketika bermalam di tenda ini, mungkin karena memang apakah kondisinya yang kemudian kurang memadai atau bagaimana, nanti akan kami tanyakan langsung kepada salah satu pengungsi apa kemudian yang dialami ketika mengungsi di sini, apakah ada yang menjadi kendala, akan saya langsung tanyakan. Halo, selamat pagi dengan Carla, Ibu dari Kompas TV. Ibu izin menanyakan untuk tenda pengungsian ini kondisinya seperti apa, dan Ibu ini sudah mengungsi di tenda ini sejak kapan sih Ibu? Saya mulai ke tenda sini mulai semalam, mau tidur nggak ada tempat tidur, nggak ada tempat tinggal. Jadi di sini ada yang nyiapin tenda, kita tidur di tenda. Oke Ibu, maaf boleh disebutkan juga namanya dengan Ibu siapa? Saya Tuti, Ibu Tuti dari RT mana dan lokasinya apakah sangat dekat di belakang ini posko tenda atau seperti apa? saya dari RT 17, lumayan dekat sebelah, emang ya tenda pengungsiannya ini satu-satunya lokasi pengungsian. Jadi saya tinggalnya di sini, tidur di sini, sama suami sama anak di sini. Dari semalam Bu? Iya, semalam sekitar jam 10-an saya ke sini, habis mau tidur, nggak ada tempat, di sini ada tenda, di sini baru mulai dibangun, baru mau didiriin tendanya, kita udah pada ngantri warga. Sekalinya udah berdiri, kayak rebutan masuk ke sini, kan yang mau tidur di tenda banyak, tenda baru sedikit, ini kan 3 apa 4 baru nambah tadi pagi. Berarti ini untuk tadi malam ini kapasitas orang yang tidur di sini sekitar ada berapa orang sih Bu? Sekitar ada 70-an semalam orang sempit-sempitan, terus di sebelah tendanya dibangun, ada yang sebagian pindah. Oke, Ibu kan sempat bermalam di sini ya. Semalam ini kondisinya seperti apa Bu tidur di malam hari semalam ini? Apakah kemudian ada dampak yang Ibu rasakan terkait dengan kondisi tenda? Mungkin tadi kan Ibu sebutkan sampai 70 orang ya awalnya. Apakah Ibu dapat tidur dan bangun dengan kondisi fit atau seperti apa? Nggak bisa tidur, ya mungkin pikiran, namanya rumah kita habis, pikiran saya punya riwayat darah tinggi, jadi kepala puyeng nggak bisa tidur, sampai jam 3, sekitar jam 3 baru bisa tidur. Udah gitu kan cuacanya dingin, kita nggak sempat bawa selimut, nggak sempat bawa bantal, tanpa selimut kita tidur. Jadi dingin, nggak bisa pules dah tidurnya. Ya. Ibu tadi sempat menyebutkan juga jadi pusing ya Bu, susah tidur. Ini sudah mendapatkan bantuan kesehatan atau pengobatan dari posko yang ada? Sudah, saya habis cek kesehatan, ternyata darah saya, memang saya punya riwayat darah tinggi, ternyata darahnya naik sampai 200 lebih, saya nggak pernah darah segitu, paling 170, 160, udah gitu kan obat darah tingginya nggak sempat kebawa, ya panik itu tadi, jadi nggak dibawa, tadi ke posko kesehatan minta obat, minta periksa. Berarti obat-obatan sudah didapatkan ya. Ibu tadi juga sempat menyebutkan tidak ada selimut, maka kemudian dingin di malam hari itu juga yang menjadi kendala Ibu, jadi kesulitan tidur begitu ya Bu. Untuk saat ini apakah bantuan selimut sudah ada atau mungkin membawa sendiri dari kerabat atau keluarga atau seperti apa? Bawa sendiri, anaknya semalam nganterin, tadi nganterin selimut, nganterin baju ganti. Ini terkait dengan bantuan yang sudah diberikan, baik tenda, kemudian juga kalau selimut masih bawa sendiri ya Ibu. Kalau untuk konsumsi yang diberikan oleh posko-posko bantuan di sini ini seperti apa? Apakah sudah diberikan berapa kali yang Ibu terima? Sudah 2 kali. Semalam pas nyampe di sini kan langsung didata, langsung dapat makan, sama tadi pagi air minum sama makan udah.
Ada 2 kali makanan dan air minum. Lalu kemudian Ibu apa lagi yang masih dibutuhkan? Ini apa? MCK umum. Jadi kita di sini kan dekat sini sebelah ada perumahan gitu. Jadi kita pada numpang di situ. Pagi-pagi juga antri kamar mandi, antri toilet lah. Berarti MCK masih sangat kurang dan perlu ditambah lagi begitu ya Bu, itu salah satu yang krusial. Terima kasih Ibu Tuti atas waktunya. Ibu semoga lekas semuanya kembali dalam kondisi baik ya Ibu ya, turut prihatin. Terima kasih atas waktunya. Ya Reza dan juga saudara, demikian tadi wawancara saya dengan salah satu pengungsi di posko yang letaknya tidak jauh dari lokasi kebakaran. Tadi beliau sempat menyampaikan beberapa kendala seperti suhu yang dingin di dalam tenda sehingga dibutuhkan selimut. Kemudian juga sempat sulit tidur sehingga akhirnya pagi terbangun dengan kondisi pusing namun sudah mendapatkan obat-obatan. Yang masih dibutuhkan Reza dan juga saudara yaitu MCK karena memang jumlah pengungsi di sini sangat banyak. Kembali studio. Baik, terima kasih Claudia Carla dan juga juru kamera Hanil Rivelino melaporkan langsung dari Tanah Merah, lokasi pengungsian dari korban kebakaran di Penjaringan Jakarta Utara. Selamat kembali bertugas Carla. Dan saudara, kita mengutip dari wawancara yang sudah dilakukan oleh jurnalis Kompas TV Claudia Carla, salah seorang korban kebakaran yang mengungsi di tenda pengungsian di Lapangan Merah, Penjaringan Jakarta Utara, mengaku bahwa yang mengungsi semalam kondisinya tenda baru didirikan, ada sebanyak kurang lebih 70 warga antre masuk untuk bisa tidur di sana. Lalu berangsur tenda kembali dibangun dan satu tenda bisa diisi oleh 50 hingga 70 warga di sana. Kita berharap distribusi bantuan juga bisa diterima secara merata oleh warga terdampak dan banyak warga yang terdampak yang mengalami sakit juga bisa segera tertangani di sana. Dan saudara, demikian Breaking News Kompas TV. Saya Muhammad Syahriza pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.